Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokan kepada kita semua. Amin. Langsung saja dibuka Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Wudhu nomor hadis 12. Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Wudhu nomor hadis 12. Selalu dipuniati karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu khurujin nisa'i, bab keluarnya perempuan ilal barozi, ke tanah lapang. Al barozi itu maksudnya keluar ke tanah lapang yang tujuannya untuk berak atau kencing. Namanya al baroz. Nomor hadis 12. Hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala berkata siapa Yahya. Hadatsana Lais qala berkata siapa Lais. Hadatsani Ukailun an ibni Sihabin an Urwah an Aisyah anna azwajan Nabi, sesungguhnya istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuna ada siapa istrinya Nabi, yakhrujna keluar siapa istrinya Nabi, bilail pada waktu malam. Idza tabarrozna, ketika tabarroz siapa istri, maksudnya mau kencing dan atau berak. Ilal manasihi, pada tanah lapang. Wa huwa utai al-manasi iku sa'idun, tanah afyahu yang luas. Tanah maksud tanah yang naik terus luas. Jadi sungguhnya istri-istrinya Nabi itu kalau pada waktu malam keluar untuk berak atau kencing di tanah lapang yang luas gitu. Tabarosna, berak atau kencing. Jadi kencing atau beraknya itu waktu malam. Fakana, maka ada siapa Umar yaqulu berkata siapa Umar lin Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhjub, semoga menghijabi engkau, nisa'aka, pada istri-istri engkau. Lam yakun, maka tidak ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, mengerjakan siapa Nabi. Lah melihat kebiasaan itu, Umar bin Khattab matur pada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, mbok istri-istri engkau itu panjenengan hijabi, pakai hijab gitu Nabi. Tapi Nabi tidak melaksanakan itu. Usulnya Umar tidak atau belum diterima, tidak dilaksanakan Nabi. Fakharajat, maka keluar siapa Saudatu, Sauda bintu Zam'ah, yaujun Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatan, malam
minal layali dari beberapa malam isyaan waktu isya. Wa kanat dan ada siapa Saudah iku imro'atan perempuan tawilatan yang tinggi. Fanadaha maka mengundang ha pada Saudah siapa Umar. Ala ingatlah qad arafna, sungguh mengenali aku Umar ki pada engkau ya Saudah khirsan karena ingin siapa Umar ala an yungjala atas jika diturunkan apalah hijab ayat hijab. Fa'anzala maka menurunkan siapa Allah ayat al-hijab ayat hijab. Nah, pada suatu malam Saudah bintu Zam'ah istrinya Nabi itu keluar. Saudah itu istrinya Nabi yang paling tinggi itu, hitam tinggi gitu, dhuwur gitu. Nah, ketika melihat itu Umar mengundang, kamu kan Saudah, saya kenal kamu Saudah kamu, meskipun malam-malam begini tidak ada lampu, melihat postur tinggi gitu ya kelihatan, kebiasaan siangnya melihat kamu Saudah kamu. Lah, Umar mengundang begitu itu karena ingin agar Allah menurunkan ayat hijab. Bien, tak lorohane dilurui ya kamu Saudah atau kamu, aku kenal kamu. Lah, menyapanya Umar itu karena ingin agar Allah menurunkan ayat hijab. Akhirnya Allah juga menurunkan ayat hijab surat Al-Ahzab ayat 59 itu. Ayat hijab. Kalau dulu memang setelah itu ya barulah Nabi mengambil atau membuat toilet. Nomor 13. Dan akhirnya usulnya Umar itu, keinginannya Umar itu ya tuh diijabah oleh Allah itu. Diturunkanlah ayat hijab surat Al-Ahzab ayat 59. Coba nanti dilihat. Dilihat sendiri aja. Nomor hadis 13. Hadatsana Zakaria qala berkata siapa Zakaria. Hadatsana Abu Usamah an Hisham bin Urwah an Nabi an Aisyah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi. Qad udina sungguh diizini antahrujna jika keluar siapa perempuan jika keluar kalian perempuan sirowadon kalian perempuan fi hajatikunna di dalam hajat kalian perempuan. Kalau berkata siapa Isam yakni menghendaki siapa Nabi baroza keluar di tanah lapang untuk mendatangi hajat berak atau kencing. Sudah diizini keluar untuk berak atau kencing itu diizini. Itu sebelum dibikinkan toilet, WC, khalaik, al-khalaik. Kalau sekarang ya kadang-kadang takut ya. Keluar di pekarangannya sendiri saja. Kalau orang kuno itu bikin WC atau toilet itu terpisah dari rumah. Itu kalau mau buang hajat itu kalau sendiri takut juga itu, kalau orang kota pulang ke kampung aja neng desa gitu, rasanya gimana gitu. Karena di kota tanahnya segitu ya bikinnya toilet di dalam rumah tuh.
Babut tabarus, bab tabarus atau berak, berak atau kencing tabarus itu. Fil buyut di rumah, fil buyuti di dalam rumah. Hadas nomor hadis 14. Hadasna Ibrahim bin Mungdir qala berkata siapa Ibrahim. Hadasna Anas ibnu Iyad an Ubaidillah an Muhammad bin Yahya bin Habban an Wasi' bin Habban an Abdillah bin Umar qala berkata siapa Abdillah. Irtaqaitu naik aku fauqa dhahri bait di atasnya atapnya rumah. Habsoh rumahnya Habsoh. Liba di hajati karena sebagian hajatku atau keinginanku. Fara'aitu maka melihat aku Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kadhi mendatangi siapa Nabi hajatahu hajatnya Nabi. Mustadbiro dengan membelakangi al-kiblati kiblat. Mustaqbila menghadap atau orang yang menghadap as-Sami Sam, arah Sam. Di Abdullah bin Umar itu berkata, aku naik di atas atap rumahnya Habsoh. Habsoh itu ya kakaknya Abdullah itu, saudara perempuannya Abdullah. Karena hajatku. Dan di situ aku melihat Kanjeng Rasul mendatangi hajatnya, maksudnya berak atau kencing, dengan membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Sam. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kalau WC-nya atau water close-nya atau toiletnya di dalam rumah ya tidak ada larangan membelakangi atau menghadap kiblat. Karena sudah ada aling-alingnya itu temboknya rumah itu. Kadang karena keadaan tanahnya yang semakin sempit ya. Dulu zaman bapaknya tanahnya 1000 meter. 1000 meter punya anak 10 laki-laki semua. Dibagi ya paling anak-anaknya mendapatnya 90 meter atau 80 lebih sedikit ya. Loh kok bisa lah. Kan ibunya juga dapat gitu. Tuh. Terus satu orang punya anak lagi 5, mati 80 dibagi 5. Ya kecil-kecil lah. Kecil-kecil. Tanahnya semakin kecil sehingga membuat toiletnya di dalam rumah. Wah, ini gimana diputar-putar bisanya ya menghadapnya ya ke kiblat. Kalau ada aling-alingnya ya menurut hadis ini tidak apa-apa. Babun bab nomor hadis 15. Hadatsana Yaqub ibnu Ibrahim qala berkata siapa Yaqub. Hadatsana Yazid ibnu Harun qala berkata siapa Yazid. Ahburna Yahya an Muhammad ibni Yahya ibni Habban anna ammahu sungguhnya pamannya namanya Wasi' ibn Habban. Baru memberi kabar siapa Wasi' pada Muhammad an Abdullah bin Umar sungguhnya Abdullah bin Umar baru memberi kabar siapa Abdullah pada Wasi'. Qala berkata siapa Abdullah laqad dhahartu sungguh naik aku zata yaumin pada suatu hari ala dhahri baitina di atas atap rumahku.
Fara'aitu maka melihat aku Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam qaidan duduk ala labinata ini atas dua bata. Mustaqbila dengan menghadap Baitul Maqdis. Dia Abdullah bin Umar berkata, sungguh aku naik pada suatu hari di atas atap rumahku. Aku melihat Nabi duduk di atas dua bata dengan menghadap Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis masih menjadi kiblatnya Nabi. Masih menjadi kiblatnya Nabi. Ini duduk yaitu mendatangi hajatnya Nabi, maksudnya begitu. Babul istinja'i, babnya sesuci atau cebok ya, istinja itu sesuci, cebok. Bilma dengan air. Dengan air. Kalau istinja tok itu ya peper itu ya dengan batu. Nah, ini diterangkan sesuci istinja tok itu dengan batu. Kalau istinja bilma ya sesuci dengan air. Hukumnya bagaimana? Nomor hadis 16. Hadatsana Abul Walid, namanya Hisham ibnu Abdul Malik. Qala berkata siapa Hisham? Hadatsana Su'bah an Abi Muadzin. Wasmu dan jenengnya Abi Mu'ad iku Atta ibnu Abi Maimunah. Qala berkata siapa Atta? Sami itu mendengar aku Anas ibnu Malik yaklu berkata siapa Anas? Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ketika keluar siapa Nabi li hajatihi karena hajatnya Nabi ajiu maka datang aku Anas anak aku Anas wa gulam dan anak kecil ma'ana beserta aku Anas batang idawatun wadah timbo minal ma' dari air, yakni mengendaki siapa Anas yastanji supaya sesuci siapa Nabi dengan air. Dengan air. Jadi ketika Nabi mendatangi hajatnya, maka aku Anas dan teman anak kecil, temanku kan Anas kan ya masih kecil itu, melayani Nabi umur 10 tahun. Mode deringnya kok lucu. Dengan membawa satu wadah air untuk sesucinya Nabi. Nabi bersesuci dengan air. Jadi bersesuci dengan air itu juga ada sunnahnya. Gitu. Kalau orang-orang Mekah atau orang-orang muhajir itu senangnya kalau bersesuci itu maksudnya dari baul dan waid, dari kencing dan BAB itu dengan batu, peper namanya. Lah orang Ansor senangnya dengan air. Jadi Anas dan temannya membawa air itu agar Nabi bersesuci dengan air. Babuman babnya orang khumila yang dibawakan mau beserta man apa al mau air liturihik untuk sesucinya man. Wakola dan berkata siapa Abu Darda alaisa adakah tidak ada fikum di dalam kalian siapa sohibun na'lain orang yang mempunyai dua sandal, orang yang mempunyai dua sandal, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Wat tohuri dan
banyu sesuci. Banyu sesuci, banyu untuk sesuci. Banyu untuk sesucinya Nabi. Maksudnya Anas bin Malik. Wal wisadi dan bantal. Nomor hadis 17. Hadatsana Sulaiman bin Harbin qala berkata siapa Sulaiman. Hadatsana Su'bah an Abi Mu'adzin huwa Abi Mu'adz iku Atha ibnu Abi Maimunah. Qala berkata siapa Atha. Sami itu mendengar aku Anasan pada Anas yaqulu berkata siapa Anas. Karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza kharaja ketika keluar siapa Nabi, li hajati karena hajatnya Nabi, tapi tuh mengikuti aku Anas hu pada Nabi, anak aku Anas wa gulamun dan anak kecil atau bocah, mina dari kami Anas. Ma'ana beserta kami idawatun timbo wadah mimain dari air. Jadi Anas berkata ketika Nabi keluar untuk hajatnya maka kami Anas ikuti dengan anak kecil beserta kami dengan membawa wadah air. Sahibut, jadi sahibut tahuri itu maksudnya Anas bin Malik. Sahibun Na'lain itu ya namanya Abdullah bin Mas'ud. Sahibu yang mempunyai 2 sandal. Panggilannya saja itu. Sahibut Tahur itu Anas bin Malik karena ketika Nabi keluar untuk mendatangi hajatnya Anas bin Malik selalu membawa 1 wadah air untuk sesucinya Nabi. Wal wisati yang mempunyai bantal itu maksudnya ya sahibul wisat, namanya al-israr selalu membawa bantal sahibul bantal selalu menyiapkan bantal. Babul hamli babnya membawa, babnya hamlil anazati membawa tongkat, malma beserta air, fil istinja di dalam sesuci. Nomor hadis 18. Hadatsana Muhammad bin Basar qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Muhammad bin Ja'far qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Su'bah an Atha ibni Abi Maimunah. Samia mendengar Anas bin Malik yaqulu berkata siapa Anas. Karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yadkhulu masuk siapa Nabi al-khala pada WC, water closet atau toilet. Fahmilu maka membawa aku Anas, anak aku Anas wa gulamun dan anak kecil, idawatan timba, mimain dari air, wa anazatan dan tongkat, yastanji sesuci bilma dengan air. Taba mengikuti pada hadis siapa Nadhr wasadan an Su'bah al-anazah iku ason tongkat
Ali atas tongkat itu zujun gantol. Anazatan itu tongkat yang ada gantolnya. Jadi ketika Nabi itu masuk ke WC, saya dan anak kecil membawa satu wadah air dan tongkat. Maksudnya dibawa berdua itu. Ada gantolnya tongkatnya itu. Atau dipikul berdua, ya, anak-anak kecil ya toh. Membawa air. Untuk sesucinya Nabi, maksudnya begitu. Meskipun tidak diperintah ya selalu bawa itu. Ketika Nabi keluar ke WC bawakan air gitu. Babun nahi bab larangannya. Anil istinjai dari sesuci bil yamin dengan tangan kanan. Kalau cebok dengan tangan kanan itu gimana? Dilarang. Nomor hadis 19. Hadatsana Mu'ad bin Fadlah qala berkata siapa Mu'ad. Hadatsana Hisham wa Daisam ad-Dastawai an Yahya bin Abi Kasirin an Abdillah bin Abi Qatadah an Abi Qalabi. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sariba ketika meminum siapa hadukum salah satu kalian walayata nafas maka jangan bernafas fil ina'i di dalam wadah. Jadi ketika minum itu jangan bernapas di dalam wadah. Misalkan kita minum ini. Bismillah. Nah, bernapasnya di luar gelas, gitu. Jangan di dalam gelas. Alhamdulillah. Jadi ketika salah satu kalian minum jangan bernapas di dalam gelas. Itu kalau orang sering meneliti itu bisa diteliti itu. Wa idza ata dan ketika datang al khala pada WC atau water closet atau toilet. Fala yamassa maka jangan memegang zakarahu pada zakarnya ahad. Biyaminihi dengan tangan kanannya ahad. Wala yatamassah dan jangan mengusap siapa ahad biyaminihi dengan tangan kanannya ahad. Ketika salah satu kalian masuk ke WC, maka jangan sekali-kali memegang zakarnya dengan tangan kanan. Peganglah dengan tangan kiri maksudnya gitu loh. Jangan diusap dengan tangan kanan. Jadi ini opo to yo kok. Pokoknya jangan gitu ya. Larangan. Maksudnya ketika mensucikan zakarnya itu jangan dengan tangan kanan ya. Tangan kanan mengambil air dengan ciduk, tangan kiri yang ngosok dikosoki ya, digosok dengan tangan kiri sambil digerujuk dengan air yang ada di tangan kanan. Jangan terbalik. Tangan kanan untuk ngosoki, tangan kiri yang untuk mengambil air, kewalik namanya. Terbalik. Jadi yang untuk memegang penisnya itu tangan kiri, jangan tangan kanan. Venezuela. Zakar yo perkeling. Zakar perkeling. Karena setiap pagi teringat itu. Ini khusus bagi laki-laki ya. Maksudnya memegang
karena harus dipegang gitu kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak usah dipegang. Tapi untuk perempuan juga begini, jangan menggosok kemaluannya dengan tangan kanan, gosoklah dengan tangan kiri. Tangan kanan itu untuk mengambil air, nggrujuki itu, untuk dituangkan ke kemaluan, untuk mensucikan. Babun bab layumsik, tidak boleh menyentuh siapa man dzakarahu pada zakarnya man, biyamini dengan tangan kanannya man, idza bala ketika kencing siapa man. Jadi bab larangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing. Kalau ini kan yang laki-laki ya, kalau laki-laki kan harus diarahkan itu. Ya, yang tinggu ngarah ke ya yang tangan kiri gitu loh. 20 ngarahkan, bingung diarahkan apanya gitu. Diarahkan apa itu? Muncratnya air kencing itu loh. Ditempel ke tembok apa pojokan gitu ya. Hadatsana Muhammad bin Yusuf, qala berkata siapa Muhammad, hadatsana Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsirin an Abdillah bin Abi Qatadah an Abi anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, idza bala ketika kencing siapa hukum salah satu kalian, fala ya'khudanna maka jangan mengambil sungguh siapa had zakaro pada zakarnya ahad, biyamini dengan tangan kanannya ahad. Wala yastanji dan jangan sesuci siapa ahad, biyamini dengan tangan kanannya ahad. Wala yatanafas dan jangan bernafas siapa ahad, fil ina di dalam wadah. Nabi bersabda, ketika salah satu kalian kencing, maka jangan memegang atau memegang zakarnya dengan tangan kanan, dan jangan sesuci dengan tangan kanan, ya tangan kirinya itu, ya, tangan kirinya itu memegang zakarnya. Nah, kadang-kadang kan maksudnya sesuci di sini yastanji sesuci di sini kan bisa dengan air, bisa dengan batu. Nah, yang dengan batu. Maka jangan sampai dengan tangan kanan. Kalau sekarang pakai batu ya pas kalau naik gunung begitu ya. Naik gunung pakai batu. Ya, tangan kanannya itu maksudnya jangan memegang zakarnya begitu loh. Kalau memegang batunya enggak apa-apa. Tangan kanannya jangan memegang zakarnya, dan jangan bernapas di dalam wadah, maksudnya ketika minum. Tadi contohnya jangan bernapas di dalam wadah minumnya itu. Babul istinja, bab sesuci bila hijaroti dengan beberapa batu, bersesuci dengan batu. Nomor hadis 21. Hadatsna Ahmad ibnu Muhammadin al-Makki qala berkata siapa Ahmad, hadatsna Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr al-Makki an jaddih an Nabi Hurairah qala Abi Hurairah ittaba'tu mengikuti aku an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kharaja dan keluar siapa Nabi li hajatihi karena hajatnya Nabi. Fakana maka ada siapa Nabi, layal tafitu tidak menoleh siapa Nabi. Fadanautu maka mendekat aku,
maka mendekat aku Abi Hurairah minhu dari Nabi. Fakola maka berkata siapa Nabi, Ibagini mencarilah engkau nih untukku Nabi, ahjaron beberapa batu, astangfit peper aku, peper dia dengan batu, au nawahu atau semisal batu. Wala ta'tini dan jangan datang engkau nih padaku bi'admin dengan tulang. Wala dan jangan datang padaku rausin letong, kotoran sapi atau kotoran unta kering itu. Fa'ata itu maka datang aku Abu Hurairah pada Nabi bi'ahjarin dengan beberapa batu. Bitoro fisiapi dengan pucuk pakaianku. Fawadok tuha maka meletakkan aku pada batu ila jambi di sisinya Nabi. Fa'aritu maka berpaling aku anhu dari Nabi. Falama qadha maka ketika selesai siapa Nabi, atba'ahu mengikuti aku hu pada sesuci bihina dengan batu. Bihina dengan batu. Ya Abu Hurairah bercerita, saya mengikuti kanjeng Nabi. Nabi keluar karena hajatnya. Dan Nabi itu tidak menoleh. Ketika berhajat itu tidak menoleh. Maka aku datang pada Nabi. Nabi berkata, Abu Hurairah, tahu kalau yang datang itu Abu Hurairah. Carikan saya beberapa batu ya, untuk peper. Untuk peper itu, untuk istinja. Peper tahu tuh. Kalau anak-anak sekarang mungkin sudah tidak zamannya ya. Kalau saya kecilnya dulu kan dilatih itu, diajari peper sama ibu gitu ya. Nanti kalau bepergian itu ya, tulan-tulan itu peper. Kalau kencing peper, jangan peper. Yura cewek, yura peper. Peper itu diprakteknya misalkan ini batu ya, ini batu. Nah, ini penisnya itu ya. Karena kalau kencing kan di sini agak basah itu ya, ditempelai batunya itu, di kering ganti batu lagi. 3 atau 1 atau 3, kalau adanya hanya 1 ya 1, kalau 2 ya 2, 3 ya, yang paling baik ganjil ya, tak kering sehingga kering ini, dan itu sudah sah. Jangan berpikiran menurut akal manusia, kan masih kalau dibasuh jelas itu keli ya, apa itu sisa kencingnya yang nempel itu kan larut itu. Kalau peper kan masih di situ ya. Nah inilah hukum, aturan yang sudah dicontohkan Nabi. Ya sudah kita terima, nggak usah menurut akal. Itu sesuai dengan perintahnya Allah. Kalau Nabi mencontohkan begitu ya sudah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jangan menurut logika itu kan di situ masih nempel kencing yang kering itu ya, apa suci itu. Wah, kok tidak masuk logika, akhirnya nggak bisa menerima, itu keliru. Hukum sudah, kalau hukum jadi ya sudah. Hukum itu kalau sudah dijadikan hukum ya sudah, hukumnya Allah Rasul begitu. Jadi
Meskipun hanya omongan aja ya jadi. Beda dengan tidak nganggo omongan. Apa contohnya? Contohnya orang menikah itu ya. Itu kalau walinya sudah, ya Abdullah Zainal Arifin angkah tuka wazawaz tuka bi winarsih ibnati bimahri khamsa rubiatan halan qabil tu nikahaha bimahri madkur. Bagaimana saksi? Sah. Oh sah, sudah sah itu. Ada mas kawin, ada ijab kabul, ada saksi, ada wali, sudah sah. Saya goncengkan kemana-mana itu Mbak Winarsih. Adanya ya, semoga barokah Mas Zena. Semoga barokah ya, semoga barokah. Kan segera dapat putra putri begitu ya. Doanya baik itu. Hanya dengan kata-kata. Memang hukum begitu. Kalau belum dinikah, digoncengke orang mencibir semua. Gimana itu Mas mubaliknya kok? Goncengke perawan bukan istrinya, bukan mahromnya, nggak tahu dosa ya. Nah, dicibir itu. Nah, itulah hukum. Nah, hukum Islam tidak harus sesuai dengan logika, tapi sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Allah lewat Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, begitu. Tapi kamu jangan membawa padaku tulang. Saya suruh kamu membawa padaku beberapa batu. Jangan membawa tulang. Ya, karena dulu banyak tulang-tulang berserakan ya, tulang onta apa tulang apa. Jangan. Dan jangan membawa letong. Letong itu kotoran onta atau kotoran sapi yang kering itu ya. Kalau basah ya nggak mungkin dibawa. Kering itu seperti kering lah. Itu jangan. Akhirnya aku Abu Hurairah datang pada Nabi dengan beberapa batu, dengan membawanya itu dengan pucuk pakaianku. Tak letakkan di sisinya Nabi dan saya tidak mengingu pada Nabi. Enggak nginguk Nabi apa gitu, enggak. Nah, ketika Nabi selesai maka aku ikuti istinja itu dengan batu. Nah, oh boleh bersesuci dengan batu. Nabi mencontohkan begitu. Silahkan kalau bagi yang pendaki-pendaki gunung itu, kalau yang di rumah-rumah itu biasanya sudah ada toilet, atau di musola-musola, di gedung-gedung disiapkan toilet. Di pesawat pun ada toilet. Kalau di pesawat airnya sedikit ya. Boleh istinja dengan tisu. Yang dilarang itu pokoknya balung sama letong. Jadi silahkan membawa batu atau semisalnya. Pokoknya jangan balung, jangan tulang, dan jangan letong. Nomor hadis 22. Hadatsana Ibnu Nuaimin qala hadatsana Zuhair an Nabi Ishaq qala berkata siapa Ishaq, laisa tidak ada siapa Abu Ubaidah zakarahu menuturkan pada hadis, walakin akan tetapi Abdurrahman ibnu Aswad an Abi anasungnya Abi sami'a mendengar Abdullah pada Abdullah. Yakul berkata siapa Abdullah. Ata datang siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-waito pada berak. Fa'amaroni maka memerintahkan siapa Nabi ini padaku Abdullah an atiyahu jika datang aku pada Nabi. Bisalah sati ajarin dengan 3 beberapa batu. Fawajatu maka menjumpai aku hajaro ini 2 batu. Wal tamastu dan mencari aku asalisa yang ketiga.
Falam ajid, maka tidak menjumpai aku pada batu. Fakhotu, maka mengambil aku rausatan pada letong. Letong itu kotoran sapi atau kotoran kerbau atau kotoran onta, kotoran khimar. Fa'ata itu, maka datang aku Abdullah pada Nabi biha dengan letong. Dengan letong 1 dan batu 2. Fakhoda, maka mengambil siapa Nabi al-hajaru, ini 2 batu. Walko, dan membuang siapa Nabi aurosatsa pada letong. Wakola, dan berkata siapa Nabi, hadza, ini letong iku riksun, kotor atau jijik, rijsun, najis, kotor itu tidak bisa untuk bersesuci maksudnya. Datang pada Nabi berak begitu maksudnya. Nabi memerintahkan padaku Abdullah untuk membawakan 3 beberapa batu. Saya cari hanya dapat 2 batu. Saya cari lagi yang ketiga tidak ada, adanya letong. Nah, maka saya datang pada Nabi dengan 2 batu dan 1 letong. Nabi mengambil 2 batu dan membuang 1 letongnya itu. Nabi berkata letong ini kotor atau jijik, tidak bisa untuk sesuci. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan paham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Akhiru qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.